Halo Cuk, welcome back to Ajan Gani. Nah, di video kali ini, gua bakalan ngebahas salah satu kasus paling mengerikan yang pernah terjadi di Indonesia, Cuk. Dan percayalah, cerita ini bukan cuma sekedar soal pembunuhan biasa, tapi juga melibatkan ilmu hitam, ritual goib, dan puluhan korban jiwa. Yes, lu nggak salah dengar, cuy. 42 wanita ditemukan tewas dan semuanya mengarah ke satu orang, yaitu Ahmad Suradji, yang juga dikenal dengan nama Dukun AS. Nah, dia ini awalnya cuma seorang petani biasa. Tapi, bagaimana bisa seorang petani biasa bisa menjadi salah satu pembunuh paling keji di negeri ini? Nah, kalian penasaran gimana ceritanya? Oke, tapi sebelum kita lanjut masuk ke ceritanya, gua mau kalian siapin mental cuy ya. Oke, kalau udah tanpa perlu berlama-lama langsung aja kita ke ceritanya. Nah, jadi Ahmad Suradji ini lahir di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 10 Januari 1949. Jadi dia ini nama aslinya bukan Ahmad cuy. Nama aslinya itu waktu dia kecil adalah Nasib. Nah, untuk sementara ini kita panggil dia sebagai Nasib ya cuy ya, oke? Jadi nama Ahmad itu ketika dia sudah dewasa cuy, oke? Jadi sekarang kita panggil dia Nasib ya, oke Nasib? Nah, jadi sejak kecil hidup Nasib ini ya nggak mudah lah. Jadi dia ini merupakan orang susah ya, namanya juga Nasib. Nggak canda cuy ya. Jadi dia ini hanya sempat sekolah sampai bangku SD. Lalu setelah itu, kehidupannya ini mulai masuk ke jalan gelap. Dia tumbuh di lingkungan keras, dan akhirnya memilih jalan sebagai pencuri lembu, alias sapi ternak milik warga. Yang bikin namanya makin dikenal waktu itu adalah karena dia selalu membawa kelewang, ya semacam parang panjang gitulah saat beraksi. Oleh karena itulah dia dijuluki sebagai Nasib Kelewang oleh sesama pelaku kejahatan. Nah, namun petualangan kriminalnya nggak berlangsung lama. Ia akhirnya ketangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Nah, setelah keluar dari penjara, alih-alih kembali ke jalan yang benar, Nasib justru memilih jalan yang lebih gelap lagi, cuy. Konon katanya, dia mulai mempelajari ilmu gaib dari ayahnya sendiri, yang juga dikenal sebagai seorang dukun. Sejak usia 12 tahun, dia ini udah mulai tertarik dengan dunia spiritual dan klinik. Kemudian saat usianya menginjak 20-an, dia mulai menjalani praktek perdukunan secara serius. Dan di titik inilah, dia mengganti namanya menjadi Ahmad Suradji. Nama yang kelak akan dikenal sebagai pelaku pembunuh berantai paling mengerikan dari Indonesia. Nah, selain praktik spiritualnya, kehidupan pribadi Ahmad Suradji juga bisa dibilang unik. Kenapa? Karena ternyata ia menikah dengan 3 perempuan yang adalah kakak beradik kandung. Nah, jadi istrinya ada 3 cuy ya. Nah, ketiganya ini merupakan kakak adik cuy ya, jadi masih saudara. Wah, ya lu nggak salah dengar. 3 kakak adik itu tinggal serumah bersamanya ya cuy. Dan dari pernikahan tersebut, dia memiliki 9 orang anak. Nah, karena statusnya sebagai dukun dan punya pengaruh cukup besar di lingkungannya, dia kemudian dijuluki oleh warga sekitar dengan sebutan Datuk. Namun, di balik kehidupan rumah tangganya yang kelihatan harmonis dan pengaruh spiritual yang ia bangun, ternyata menyimpan rahasia kelam yang selama bertahun-tahun tak terungkap. Nah, semuanya berawal pada tahun 1997. Ketika seorang wanita muda bernama Sri Kemaladewi dilaporkan hilang oleh keluarganya. Nah, sebelum menghilang, Dewi diketahui sempat berkunjung ke rumah Ahmad Suradji untuk melakukan ritual spiritual. Saat polisi menyelidiki, mereka menemukan mayat Dewi terkubur di ladang tebu yang tidak jauh dari rumah Suradji. Dari situlah kecurigaan terhadap Suradji mulai menguat. Nah, akhirnya polisi melakukan penggeledahan di rumah Suradji. Dan apa yang mereka temukan? Wah, benar-benar mengerikan, cuy. Jadi di rumah Suradji,
polisi menemukan barang-barang, perhiasan, dan pakaian milik perempuan lain yang tak diketahui identitasnya. Dan dari situlah benang merah mulai terlihat. Saat diinterogasi sama kepolisian, awalnya Ahmad Suradji mengelak. Namun, karena bukti-bukti yang semakin kuat, akhirnya Ahmad Suradji juga mengakui perbuatannya. Dan pengakuannya ini bikin bulu kuduk merinding. Nah, jadi dari pengakuan Suradji, ia mengaku mendapat bisikan goib dari arwah ayahnya yang memerintahkannya untuk membunuh 70 wanita sebagai bagian dari ritual ilmu hitam. Namun, bukan cuma dibunuh biasa, jadi para korban harus dikubur menghadap ke rumahnya. Dan sebelum mengubur para korbannya, ia harus menghisap air liur mereka untuk menambah kekuatan spiritualnya. Wah, gelo ini orang. Dan lebih gilanya lagi, semua korbannya ini datang secara sukarela. Jadi mereka ini datang dengan harapan bisa menyelesaikan masalah hidup. Entah itu jodoh, rejeki, atau kesembuhan. Tapi sayangnya, mereka nggak pernah kembali lagi dalam keadaan hidup. Nah, setelah pengakuan itu, polisi akhirnya mulai menggali ladang tebu yang ada di dekat rumah Suradji. Dan dari sinilah, kengerian sesungguhnya baru dimulai. Jadi polisi menemukan satu demi satu mayat wanita. Bukan hanya 5 atau 10, tapi total ada 40 mayat yang berhasil diidentifikasi sebagai pembunuhan korban dari Suradji. Dan semua korbannya ini adalah wanita. Dan semuanya dikubur dengan cara yang sama, yaitu semua korbannya ini dikubur menghadap ke arah rumahnya, seperti ritual yang ia yakini. Ladang yang tadinya hanya dianggap sebagai tempat biasa oleh warga, berubah menjadi kuburan massal paling mengerikan yang pernah ditemukan di Sumatera Utara. Nah, setelah melakukan semua itu, akhirnya Suradji dibawa ke pengadilan, tepatnya pada tanggal 27 April 1998. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam memutuskan hukuman mati untuk Ahmad Suradji. Ia terbukti bersalah atas pembunuhan berantai terhadap 42 orang wanita selama kurun waktu 1986 hingga 1997. Tapi dia nggak langsung dieksekusi. Setelah 10 tahun mendekam di penjara, barulah pada tanggal 10 Juli 2008, pukul 10 malam, Ahmad Suradji dieksekusi oleh regu tembak dan nyawanya resmi diakhiri. Nah, kasus Ahmad Suradji ini bukan cuma sekedar tentang pembunuhan, tapi juga tentang bagaimana rasa takut dan keputusasaan bisa dimanfaatkan. Bagaimana kepercayaan terhadap hal-hal mistis bisa membutakan logika. Dan bagaimana seorang manusia bisa berubah menjadi monster demi ambisi kekuatan yang bisa dibilang konyol. Kadang orang yang kita anggap bisa menyelamatkan justru malah jadi orang yang paling berbahaya. Jadi jangan gampang percaya sama orang yang janjiin jalan pintas dalam hidup. Karena kadang ritual yang kelihatan suci dibaliknya bisa menyimpan kegelapan yang mematikan. Oke, segitu aja videonya. Ya, jadi kita tadi udah bahas tentang Ahmad Suradji secara ya bisa dibilang singkat ya. Oke. Kalau kalian suka lagi kita bahas kasus kayak gini ya, kalian tinggal komen di bawah. Jangan lupa juga ya. Jangan lupa klik subscribe, like, and comment. Oke. Bye-bye.